Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mengingat segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang telah membuat kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Namun oleh kasih-Nya, marilah kita mengaku memohon ampun kepada Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada Minggu Trinitatis hari ini yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1.
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut sabda Allah. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60, ayat 1, ayat 3, dan ayat 7. Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Trinitatis ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-8 dimulai dari ayat 1 sampai 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Ini juga mari kita baca secara bergantian, secara beresponsoria. Saya membacakan ayat 1 ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 2 ayat genap. Demikian seterusnya sampai ayat 10. Ayat 10 kita nanti bacakan bersama-sama. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan
menurut lagu Gittit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sampai demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dengan tema kemuliaan Tuhan nyata di seluruh dunia. Kemuliaan Tuhan nyata di seluruh dunia. Shalom. Shalom. Minggu Trinitatis artinya kita telah melewati hari-hari besar gerejani seturut dengan agenda gereja, yakni bagaimana kita sudah merayakan tentang Allah Bapa dalam liturgi-liturgi kita yang menyatakan bahwa Dialah yang mencipta segala alam semesta. Dan dari pemberitaan firman Tuhan, ada kegagalan manusia dalam merespon kasih Allah. Tetapi Allah yang penuh kasih tidak terus dalam hukuman, tapi Dia ada terus dalam kasih. Sehingga kita juga sudah merayakan bagaimana Allah itu datang ke dunia berinkarnasi di dalam Yesus untuk menebus kita. Dan kita juga sudah merayakan bagaimana Dia dalam penebusan menanggung segala derita, mati di kayu salib. Tetapi tidak berhenti dalam kematian, Dia bangkit dan naik ke surga. Dan kita juga sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan minggu ini, untuk meneguhkan itu semua dalam iman percaya kita, ada satu minggu yang disebut dengan Minggu Trinitatis. Mungkin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemahaman tentang Allah Tritunggal akan terus menjadi perdebatan. Mungkin dari saudara-saudara kita yang belum mengerti secara utuh tentang makna yang sesungguhnya dari Trinitatis atau Allah yang Tritunggal itu. Tetapi bagi kita jelas bahwa seluruh isi Alkitab menyatakan eksistensi Allah yang Tritunggal, yaitu pribadi Allah yang Esa, Tunggal, yang telah menyatakan dirinya kepada ciptaannya. Melalui tiga kuasa atau eksistensi yang kita katakan dalam iman percaya kita. Bapa yang mencipta, Anak yang berfirman, Roh Kudus yang memelihara, ketiganya yang Esa. Dengan demikian, bagi setiap orang percaya, saya dan saudara sekalian tidak lagi ragu akan
Allah yang Tritunggal itu. Sehingga ini juga akan menguatkan kita dengan setiap langkah hidup kita hari ini dan bahkan masa depan kita. Bahwa Allah yang terus mengerjakan perbuatan-perbuatan besar. Bahwa Allah terus bekerja untuk memulihkan kita dari segala keterpurukan kita, dari segala luka hati kita, sakit kita. Dia terus akan melakukan penebusan terhadap kita, dan Dia juga akan terus memelihara kita sampai masa depan kita, bahkan sampai Maranatha. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Dia berfirman akan datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah yang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu juga nyata bahwa itu tidak pernah terpisah mulai dari penciptaan. Bahkan pada renungan kita hari ini, Daud sebagai Raja Israel yang telah diurapi, yang dipercayakan memimpin bangsa Tuhan, bangsa yang besar itu. Dan dia mengungkapkan tentang eksistensi Allah di dalam kehidupannya. Dan menjadi madah setiap orang percaya, bahkan hari ini menjadi perenungan bagi kita. Raja Daud mengungkapkannya bahwa Allah yang tidak mampu kita jangkau, Allah yang tidak mampu kita pikirkan, telah menyatakan dirinya kepada kita ciptaannya. Daud menyebut, "Ya Tuhan, Tuhan kami." Sebutan Yahweh dalam bahasa Ibrani dan juga dengan kata Adonenu yang mengatakan bahwa mereka sangat berat menyebut, berpantang menyebut tentang Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga mereka menyebut Adonenu dari kata Adonai. Artinya, saudaraku, Daud mengatakan, "Engkaulah pemilikku. Engkaulah yang empunya aku. Engkaulah yang berkuasa atas aku." Itu yang diungkapkan dalam Mazmur ini. Bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatunya. Dan Daud melalui madah ini mewakili seluruh ciptaan itu dan mengatakan bahwa Tuhanlah pemilik kita. Tuhanlah pemilik alam semesta. Daud melihat betapa agungnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, dan dia katakan bahwa Allah itu mengatasi segala ciptaan, mengatasi langit dan bumi. Dan dari panggilan Daud, bahwa setiap orang percaya harus menyanyikannya, harus memadahkannya. Dan sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selanjutnya Daud mengungkapkan bagaimana pekerjaan tangan Tuhan yang sungguh luar biasa itu, sehingga dari yang paling kecil, dari yang paling lemah sekalipun akan memuji Tuhan. Tentunya Raja Daud tidak terus besar dan duduk di singgasana sama seperti kita saat ini ada di kebaktian ini. Tidak terus seperti ini. Tapi kita melalui proses dari sejak kandungan, dan kita dilahirkan menjadi seorang bayi.
dan prosesnya sebagai anak-anak yang menyusu. Apa yang dimasukkan Daud dalam hal ini? Saudaraku, bahwa sehebat apapun kita saat ini, sebisa apapun kita saat ini, kita memulai hidup kita dari yang tidak berdaya. Kita memulai hidup kita dari bayi. Sehingga memang dalam hal ini, Daud mencoba menggambarkan tentang kemuliaan Allah itu di tengah-tengah dunia. Bahwa yang lemah itu juga pasti memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dan seterusnya nanti bahwa Tuhan memahkotai manusia itu. Dan sebenarnya di ayat ini juga sudah ada tersirat ketika kita bersikap benar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa bayi-bayi, anak menyusu akan memuji Tuhan. Dan seterusnya Daud pada saat itu menyatakan itu kepada semua orang. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa umur panjang, bahwa sukacita kebahagiaan itu sudah dituliskan dalam hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Artinya bahwa dengan kesadaran diri sebagai bayi yang lemah, sebagai anak-anak yang menyusu, yang memuji Tuhan saat itu, karena dia merasakan bagaimana Tuhan memelihara dia. Kalau kita berefleksi sebentar, jikalaulah orang tua kita ketika kita lahir, mereka bermata gelap. Begitu kita lahir, dia bertindak tragis. Mungkin dengan mencekik kita, pasti kita tidak ada saat ini di sini. Tapi begitulah rancangan Tuhan yang sungguh luar biasa tentang kehidupan yang dimulai dari keluarga. Di Minggu Trinitatis ini juga kita berefleksi sebentar bahwa kita ada di tengah-tengah keluarga. Keluarga adalah mujizat Tuhan, pemberian terindah dari apapun yang kita miliki. Kalau ada Bapak Ibu pasangan nikah, pasangan adalah kasih karunia, pemberian Tuhan cuma-cuma. Dan itu menjadi sukacita dalam keluarga. Anak adalah warisan. Di tengah-tengah keluarga kita dilahirkan, merasakan kasih sayang dan berkat-berkat Tuhan. Di luar keluarga tidak ada kebahagiaan. Daud mengingatkan itu refleksi saya melalui Mazmur 8 ini. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menghormati ayah dan ibunya. Tidak ada alasan siapapun di antara kita yang tidak membanggakan ayah dan ibunya. Itu menjadi komitmen juga hari ini. Sehingga sungguh bayi yang baru lahir dulu itu, yang sudah besar sampai saat ini seperti kita ini adalah bayi yang memuji Tuhan. Anak-anak yang menyusui dulu adalah anak-anak yang memuji Tuhan. Itulah gambaran yang dinyatakan oleh Daud. Dan juga bagaimana bayi anak-anak itu menjadi besar.
tidak instan. Kita juga dengan umur yang kita miliki saat ini, banyak sekali yang sudah kita alami. Tentunya bagaimana kita merasakan Tuhan itu dalam hidup kita. Boleh kita catat simpul-simpul ketika Tuhan bekerja. Jadi sebagai orang Kristen penting juga dong, kalau kamu ada buku diari, jangan hanya sekedar ya dengan si dia masuk catatan diari. Tapi penting juga tuliskan life story Anda. Mulai dari kecil apa yang Anda ingat. Dan yang terpenting, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami apa yang tidak bisa kita pikirkan, bahwa itu menekan kehidupan kita, coba ketika kita lepas dari itu, siapa sih yang berperan? Siapa sih yang bekerja? Sehingga kita melihat bagaimana Allah itu bekerja. Demikianlah Daud mengatakan bahwa Tuhan mengalahkan setiap musuh. Tuhan menutup mulut. Untuk menjaga kita, membungkam. Untuk memelihara kita, itu yang dinyatakan bagi kita. Sehingga para penyesat dan tantangan-tantangan itu, oleh karena Tuhan mampu kita lampaui. Dan ini catatan yang dibuat Daud. Mengapa dia mengatakan bahwa luar biasa Tuhan, Sang Pemilik itu, ya Tuhanku, ya Tuhan kami. Dan dia juga menyatakan bahwa ketika dia melihat cakrawala, ini penting juga bagi kita. Karena barangkali kita tidak melihat itu lagi. Tapi di konteks Raja Daud, di Timur Tengah pada waktu itu, penerangan belum ada, dan mungkin dari istana dan kemah-kemah yang ada, ketika ada dalam perjalanan, pada musim panas, mungkin sekitaran bulan Juli sampai pertengahan September, tidak ada embun sedikit pun, tidak ada yang menutupi langit sedikit pun. Artinya bagi kita mungkin itu tidak kita rasakan lagi, karena mungkin kita dari mall ke mall, mungkin yang kuliah dari kampus ke rumah, dan semuanya tertutup. Keluar dari kos, naik angkot atau naik apa. Tapi ketika mereka berjalan di tengah malam, mereka melihat langit-langit, seluruh langit, bintang-bintang yang luar biasa. Dan Daud mengatakan bahwa dia kecil sekali di antara alam semesta. Tetapi di sini dia mengungkapkan bahwa manusia dengan melihat gambaran alam semesta buatan Tuhan yang sungguh luar biasa itu, dan dia melihat dirinya, dan dia mengakui bahwa setiap insan sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Sehingga ada ungkapan, apakah manusia itu sehingga engkau mengindahkannya? Apakah anak manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Ini satu ungkapan yang sungguh luar biasa, yang penting juga kita refleksikan dalam hidup kita. Siapakah kita? Apakah manusia itu? Dan Tuhan memberikan kemuliaan bagi dia.
Dan dia katakan, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, hampir sama. Dan kalau kita melihat dari kitab-kitab puisi, kitab-kitab ketubim dalam Alkitab seperti kitab Ayub, Mazmur 90, Mazmur 103 dan seterusnya, memang di sana diungkapkan bahwa manusia itu hanya debu tanah. Dan juga diungkapkan seperti rumput di padang. Pagi tumbuh, siang berbunga, tapi sore layu dan gugur dihembus angin, dan siapapun tidak lagi mengingatnya. Sehingga ini juga menjadi gambaran yang sungguh luar biasa bagi Raja Daud, sehingga dia ungkapkan, apakah manusia itu? Dan dia merasakan sebagai raja di tengah-tengah manusia, dimahkotai. Tapi di sini Daud mengungkapkan bahwa Allah lah yang memberi kemuliaan bagi manusia. Tapi insan itu, dari kata enosi, tidak berarti sebenarnya. Oleh karena itu Daud mengakui bahwa apa yang dia terima saat itu melulu oleh karena anugerah Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Karena memang dari sejak awal manusia yang memang dibuat, dijadikan berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau kita belajar dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kalau ciptaan yang lain dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, maka semuanya jadi, tetapi manusia itu dikatakan dijadikan Tuhan dalam dialog. Marilah kita menjadikan manusia seturut dengan rupa dan gambar kita. Dan prosesnya Tuhan menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu, dan menghembuskan napas kehidupan. Di sini jugalah Daud merefleksikan itu. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab bahwa memang Tuhan yang memberikan kemuliaan. Seturut dengan Kejadian 1 tadi, bahwa kesegambaran dengan Allah, keserupaan dengan Allah yang sering kita katakan imago Dei. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seturut dengan gambaran Raja Daud ini dalam kehidupan persekutuan kita. Di tengah-tengah dunia ini, Bapak, Ibu, dan saya, dan saudara sekalian. Kalau kita adalah imajinasi Allah, imago Dei tadi, marilah kita syukuri bahwa ketika, maaf Deku, yang di depan ini, saya memandang adik, sebenarnya saya melihat wajah Allah di sana. Demikian kalau kamu juga saling berpandangan, cobalah mulai hari ini, ketika kita memandang wajah saudara kita, bahwa kita memandang wajah Allah di sana. Apa kira-kira dampaknya bagi kita? Pasti dampaknya ada sukacita, ada pengharapan yang sungguh luar biasa. Aku bukan sendiri di sini. Aku ada bersama-sama dengan wajah-wajah Allah. Inilah kehidupan kita yang sesungguhnya. Sehingga hari ini, dengan peringatan Allah yang Tritunggal itu, kita boleh mengcounter dunia ini yang sering memunculkan kemarahan, yang sering memunculkan kebencian. Dan melalui Mazmur 8 ini juga kita mencoba untuk melihat diri kita sebagaimana Daud melihat dirinya di hadapan Allah.
saya pakai istilah, mungkin kami yang di psikologi mungkin belajar untuk melihat kepribadian, saya pakai istilah mengenal diri kita, self identity. Ini juga sangat berguna bagi kita. Hari ini aku ada di mimbar ini karena saudaraku sekalian ada di sini. Demikian juga kita sekalian. Aku tidak akan berarti apa-apa kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tidak ada di sini. Demikian juga di tengah-tengah keluarga dalam komunitas yang kecil. Ayah itu tidak berarti apa-apa kalau tidak ada ibu dan anak-anak di sana. Dan itu berlaku dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi dengan sewenang-wenang, dengan sesuka hati, berbuat semau gue dalam kehidupan. Tapi kita melihat ada wajah Allah di sekitar kita. Itu membuat kita menjadi kuat untuk mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Daud hari ini. Dan dia melihat tanggung jawab itu. Bahwa segala ciptaan Tuhan yang lain ada di bawah kaki manusia itu. Yang digambarkan dengan hewan yang ada, yang mereka pakai, yang mereka lihat setiap hari di ayat 8 dan ayat 9 tadi. Dan itu menjadi tanggung jawab jikalau hari ini juga ada hubungannya dengan hari lingkungan hidup sedunia. Tanggal 5 Juni ini juga perlu menjadi refleksi bagi kita. Janganlah kita menjadi pemusnah alam semesta. Tapi kita menjadi penjaga lingkungan di mana kita tinggal. Mulai dari diri kita. Karena dalam Alkitab memang Tuhan menciptakan segala makhluk hidup, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang di daratan menurut jenisnya. Artinya boleh kita manfaatkan, boleh kita konsumsi, tapi jangan pula kita memusnahkan jenisnya. Harus ada tetap yang tinggal. Disinilah kegagalan manusia. Sehingga hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui Mazmur Daud, dia menunjukkan siapa dia di hadapan Allah dan di tengah-tengah semesta alam ini. Demikian juga kita, bahwa kita ada oleh karena saudara-saudara kita. Mari kita saling menghargai, saling mendukung. Dan ketika kita kerjakan itu adalah kita merespon bahwa kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga saya berefleksi dalam hal ini. Saya kira semua sudah pernah dan tahu kata Sokrates, kenalilah akan dirimu. Dan pendeta Caleb Bolton mengatakan bahwa orang yang mengenal dirinya akan mengenal orang-orang di sekitarnya. Dan kita berguna bagi orang lain. Dan kita tidak mampu hidup sendiri tanpa orang lain. Dengan demikian, kemuliaan Tuhan nyata di seluruh bumi. Ini adalah nyanyian kita bersama dengan Daud. Dan secara khusus dari pembacaan firman Tuhan tadi, bagaimana Rasul Paulus ketika mengatakan bahwa Yesus sudah memulihkan kita dalam persekutuan dengan Kristus itu. Kita adalah ciptaan baru dan Roh Kudus bekerja untuk memimpin kita. Yang perlu kita jaga adalah ada pepatah yang mengatakan orang yang sedang tenggelam hanya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri sehingga tidak mampu
menolong orang lain. Artinya, kalau kita ada ke sungai, berenang, kalau kita tidak pintar berenang, kita melihat orang yang tenggelam. Dan mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pernah mau menolong orang yang tenggelam. Pepatah ini menyatakan bahwa marilah kita melihat, janganlah kita seperti orang tenggelam di sungai atau di kolam. Karena ketika ada orang tenggelam, dia tidak terampil, pasti dia mau menyelamatkan dirinya. Dan dia hanya fokus kepada dirinya. Dan kalaupun ada orang yang menyelamatkan, kalau juga tidak terampil, kemungkinan dua-dua akan tenggelam oleh karena kekalutan yang tenggelam itu. Kemuliaan Tuhan nyata di seluruh bumi, artinya marilah kita saling menolong. Jangan juga merasakan hidup sendiri seperti orang tenggelam itu. Dan janganlah tenggelam di dunia ini dengan segala kemewahannya. Janganlah tenggelam di dunia ini dengan segala tawarannya, tapi kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah keterampilan bagi kita. Itu adalah skill bagi kita, dan kita persiapkan diri kita seperti Daud, bahwa kepada kita diberikan kuasa. Kita dimahkotai untuk memelihara alam semesta demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga sungguh sama-sama kita dengan Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Itu kita nyatakan bersama melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menyambut firman Tuhan di Minggu Trinitatis ini. Kami tidak ragu lagi akan Allah Bapa sebagai pencipta alam semesta. Di dalam Yesus Kristus yang berfirman, yang telah menebus kami, dan di dalam pemeliharaan Roh Kudus sampai akhir zaman, sampai Maranatha. Itu yang menguatkan kami Bapa, dan kami tidak berarti apa-apa jikalau tidak Engkau yang memahkotai kami, jikalau tidak Engkau yang memberikan kuasa kepada kami. Bahkan kami takluk oleh dunia, tapi ketika Engkau memberi kuasa bahwa dunia ini di bawah kaki kami, untuk kami kelola, kami pelihara, sehingga dunia alam semesta tetap menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dari kehidupan-Mu dan dari aplikasi firman yang kami terima hari ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyambut firman Tuhan, respon terhadap sabda dari kitab dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 2 dan 3.
nas untuk persembahan dari Mazmur 19 ayat 108. Demikian firman Tuhan untuk nats persembahan kita, Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku.
Kami bersyukur ya Tuhan atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami merasakan begitu besar kasih setiamu yang memelihara kami. Dan di tengah-tengah kebaktian ini ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu telah memberi persembahan. Mari Tuhan Kau berkati, sehingga sungguh menjadi kekuatan di tengah-tengah gereja-Mu untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demikian seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Kau berkati dalam setiap langkah hidup mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Dari sana Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan juga memampukan mereka untuk terus mengambil bahagian di dalam pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.